Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa sebagai orang alim adalah mempengaruhi, mewarnai masyarakat yang mengikuti, mewarnai umat yang mengikuti. Sehingga ada ungkapan, ketika guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Dalam sebuah pepatah Arab, zallatul alim tusta'zam, ketergelinciran orang alim itu dibesar-besarkan. Ya, contohnya seperti sekarang, banyak doktrin-doktrin yang tidak berdasar dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis, tidak ada dasarnya dari penjelasan ulama yang ahli di bidangnya. Kalau Al-Quran, yang ahli dengan tafsirnya. Kalau al-hadis yang sesuai atau yang persis, dengan syarahnya atau keterangannya. Saya dikejutkan dengan banyak video tentang kesesatan atau doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, dan saya sendiri mungkin karena kebodohan sehingga tidak dapat menemukan dalil yang membenarkan tentang doktrin-doktrin kesesatan habaib. Jadi saya akan membagikan sebuah video. Maksudnya, jika memang ada dasarnya dari Al-Quran atau Al-Hadis atau qaulul ulama atau ijma' ulama, maka saya minta supaya komen. Jadi saya butuh. Saya hanya diberi ilmu sesuai apa yang Allah beri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Seperti itulah kata malaikat ketika disodorkan tentang ilmunya Nabi Adam. Sehingga malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari silakan menyimak. Semoga ini bermanfaat dan bisa meluruskan kebengkokan, meluruskan kesesatan. Ini wajib kita laksanakan, wajib kita laksanakan untuk meluruskan. Jangan sampai ikut dengan doktrin-doktrin yang sesat. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Saudaraku, pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Teman-teman, sahabat sekalian, saudaraku yang saya banggakan, yang saya cintai, di video kali ini kami ingin mempersembahkan, atau mari kita lihat kembali beberapa video-video yang kita akan tahu bahwasanya klan Ba'lawi ini begitu mementingkan kelompoknya sendiri. Ajaran-ajaran yang disampaikan, khurafat-khurafat yang disampaikan, banyak yang mengarah untuk mengunggulkan klan mereka dan demi kepentingan mereka sendiri. Dan begitu berbahayanya ajaran-ajaran mereka. Ajaran-ajaran yang disampaikan begitu banyak sekali yang menabrak ajaran-ajaran Islam, khurafat-khurafat yang begitu tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mari kita, saudaraku sekalian, kita lihat bagaimana ajaran-ajaran mereka yang begitu banyak sekali yang juga memojokkan para kiai-kiai, ulama-ulama pribumi, ulama-ulama yang bukan dari golongan mereka, menghina yang sangat luar biasa. Termasuk juga Habib yang kita kenal baik, yang kita lihat gayanya gaya sok santun. Mari kita lihat.
Tapi kenapa beliau tidak mau ada yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah itu sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah. Kopiah itu sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah. Maka beliau tidak mau hal itu ada. Perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Nanti ini namanya Habib Abdullah Idrus, pusatnya Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Gimana Pak? Ada seseorang soleh melihat Rasulullah SAW, seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan legenda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah. Kalau kalah sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, alhamdulillah. Apa-apa. Ada zaman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Habib lomba. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kalimat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Masya Allah, Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maqam beliau sangatlah tinggi sekali, sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, "Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya." Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para Nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur
lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Jailani di alam barzah. Baik, yang berikutnya. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama gak ada balik-balik. Sampai diisuin di kampung itu diingat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah gak ada kabar. Bertahun-tahun gak ada kabar, udah mati itu orang. Udah lama gak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente gak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu itu yang lama udah meninggal. Udah gak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diam. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Kalau itu kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Bagaimana itu bayi kota Tarim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan cerita insya Allah. Artinya yang dimaksud ya Tarim wa ala adalah ya Tarim ya Allah barokah kota Tarim. Kemuliaan kota Tarim dari doanya ada para sahabat dan para aulia wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota Tarim penduduknya. Siapa penduduk kota Tarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota Tarim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh badal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan, ini coklat yang ini putih, ya kan, ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyarah apa kamu tadi malam, dapat bisyarah apa kamu tadi malam, seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'lam itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini, ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'lam itu. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Gak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Gak level. Ya, tapi paman Nabi kufur kamar-gani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibanding ulama tapi benci kepada habaib. Ketahuilah, ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari kita bisa subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, orang yang ketiga menyusun. Nah orang yang ketiga dipegang bajunya. Minta dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan di depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi SAW. Haji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami. Jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat Kami keluarga Nabi SAW, walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Bilang selamat. Itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Bilang selamat. Habib Abu Bakar Habib Abdullah Ali Drus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak.
3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adri pernah ngujanten susu. Habib Abu Bakar Al-Adri pernah ngujanten susu. Kami diungkap bahwa ternyata Habib sing Indonesia ini belas ora enek keturunan di Kanjeng Nabi. Demikianlah telah kita ikuti bersama ya doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Habib-Habib Ba'alwi ya. Makanya saya bilang tadi, barangkali ada yang menemukan dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma ulama, silahkan. Nah, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi doktrin-doktrin yang tidak logis, tidak masuk akal, tidak ada dalil aklinya atau dalil naklinya, nggak ada ya. Jadi cenderung dilebih-lebihkan. Nah, jika demikian ya pasti punya tujuan. Nah, dalam tujuan melebih-lebihkan itulah yang tidak boleh. Jadi orang alim saja ingin mengumpulkan dunia itu sudah tidak boleh. Itu tergolong tidak ikhlas ya, riya. Apalagi ingin dipuji ya, apalagi ingin dipuji. Jadi ingin dipuji, ingin diagungkan, itu dalam tinjauan ilmu tasawuf hubbul jah war riyasah madmumah ya, mencintai atau ingin dimuliakan ya, atau ingin menjadi pemimpinnya para wali di Indonesia, itu tercela hubbul jah war riyasah madmumah. Jadi menurut tinjauan tasawuf enggak ada ya. Menurut keramat para wali juga tidak pernah terjadi yang sedemikian itu ya. Walaupun terjadi bukan dibeberkan, bukan dihambur-hamburkan, bukan terekspos ya, supaya banyak orang yang mengerti, supaya banyak orang yang paham, supaya banyak orang yang semakin cinta ya. Maksud saya semakin cinta ya, semakin menjadi lengket ya. Muhibbinnya semakin lengket ya. Jadi demikianlah. Sekali lagi silahkan komen jika menemukan dalil ya, atau punya dalil secara akal, silahkan komen. Atas komennya dan atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Allah dan mati dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.